Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, di videoku kali ini aku ingin menanggapi salah satu video si Saifuddin Ibrahim ya, yang berjudul Tanda-tanda Nabi Palsu Menurut Alkitab. Videonya yang ini ya. Saudara-saudara, dari tanda-tanda ini kita akan menyebutkannya bahwa Nabi itu dia harus bernubuat. Bernubuat itu artinya mengatakan sesuatu hal yang belum terjadi. Itu namanya nubuah. Bang Mamat tidak mampu menunjukkan omongannya sebagai nubuah. Seperti kata Yesus kepada Petrus, sebelum ayam berkokok, 3 kali kamu menyangkali aku, kata Yesus. Itu hanya jarak beberapa jam. Di sini dia membandingkan ya nubuatan yang dilakukan oleh Yesus dengan tuduhan dia bahwa Nabi Muhammad SAW tidak bisa bernubuat ya. Di sini dia bercerita tentang ayam berkokok ya yang berhubungan dengan Petrus. Nanti kita lihat ya apakah benar cerita tentang nubuatan ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini juga yang tidak dimengerti oleh Bang Mamat dan pengikutnya sampai hari ini. Karena memang dia itu ya, Bang Mamat itu Bang Nabi palsu. Jadi di dalam hal bernubuat, dia tidak pernah mampu membuktikan kenabiannya. Dia tidak bisa membuat mukjizat. Oke, di sini dia juga menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membuat mukjizat ya. Apakah benar demikian? Oke, kita lanjut dulu ya. Mukjizatnya tidak terjadi. Misalnya membelah bulan, katanya dia membelah bulan. Terus apa fungsinya membelah bulan itu? Siapakah saksi, nama saksi yang melihat bulan terbelah? Hanya dengan surat Al-Qamar. Nggak ada bukti bahwa Bang Mamat itu punya mujizat. Oke, nah kita sudah dapat ya poin-poinnya untuk kita tanggapi. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa dia ini yang mantan Muslim ya, sudah beberapa kali dia menampilkan kebodohannya di YouTube. Oke, nah aku akan mulai menanggapi tentang salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang membelah bulan. Ya, selain di dalam Al-Quran, surat Al-Qamar ayat 1, yang bercerita tentang terbelahnya bulan ya. Peristiwa terbelahnya bulan juga tercatat di dalam hadis sahih ya. Ini adalah hadis Bukhari nomor 3636 dari Abu Ma'mar bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, bulan itu terbelah menjadi 2 di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun bersabda, saksikanlah. Ya, jelas di sini ada saksinya, yaitu sahabat Rasulullah sendiri. Ya, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Oke. Jadi jangan bilang bahwa peristiwa terbelahnya bulan itu tidak ada saksi. Ya, banyak saksinya. Bahkan saksinya itu ada di daerah-daerah lain gitu ya. Tapi aku tidak akan membahas lebih detail tentang pembelahan bulan ini. Yang aku ingin tanggapi adalah pernyataan si Saifuddin Ibrahim bahwa peristiwa pembelahan bulan itu tidak terjadi dan tidak ada saksinya. Ya, di sini bisa dilihat ya bahwa ini ada saksinya. Nah, kemudian di hadis berikutnya ya, ini dari Anas yang mengabarkan kepada mereka semua bahwa penduduk Mekah meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperlihatkan tanda kekuasaan Allah atau mukjizat. Beliau memperlihatkan terbelahnya bulan kepada mereka. Jadi ini ada berdasarkan permintaan juga ya, seperti itu ya, bukan tidak ada alasan ya. Ini ada alasannya. Dan di sini ada saksinya. Selain Anas menjadi saksi,
Tentu penduduk Mekah yang meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan mukjizat tersebut ya, dan Rasulullah melakukan mukjizatnya dengan membelah bulan dan mereka menjadi saksinya ya. Nah, kemudian di hadis lainnya ya, masih di hadis Imam Bukhari nomor 3868 dari Anas bin Malik bahwa penduduk Mekah meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau menunjukkan tanda-tanda mukjizat. Kemudian beliau memperlihatkan kepada mereka bahwa bulan dapat terbelah menjadi dua bagian hingga Gua Hira terlihat dari celahnya. Ya, ini masih hadis yang sama, riwayat Anas ya, Anas bin Malik. Tapi ada tambahan hingga Gua Hira terlihat dari celahnya. Oke, ini bukan berarti bulan itu terbelah sehingga mengapit Gua Hira ya. Tidak, itu kan ini cerita hanya menunjukkan pandangan para saksi bahwa bulan itu terlihat seperti mengapit Gua Hira. Ya, jelas ini ada saksinya juga. Oke. Di hadis berikutnya, ini masih hadis Bukhari ya, nomor 3869. Dari Abu Ma'mar bahwa Abdullah berkata, bulan terbelah ketika kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mina. Lalu beliau bersabda, saksikanlah. Kemudian sekelompok orang pergi ke atas gunung. Abu Ad-Duha berkata dari Masruq, dari Abdullah, bulan pernah terbelah di Mekah. Oke, berarti ini juga ada saksinya. Ya. Kemudian kita lihat lagi. Masih dari hadis Al-Bukhari ya. Ini dalam kitab tafsir ini ya. Yang menerangkan mengenai surat Al-Qamar ayat 1 dan 2. Ya, nomor hadis 4864. Nah, ini posisi penglihatan dari yang menyaksikan seperti ini ya. Dia melihat seperti bulan itu seperti terlihat di atas gunung, yang satu lagi di bawahnya. Ya, bukan berarti bulan itu terbelah sehingga posisinya ada di atas gunung tersebut dan di bawah gunung tersebut ya. Nah, ini kemudian ada beberapa hadis lagi yang senada ya, bisa dibaca sendiri. Dan ada satu riwayat juga dalam hadis bahwa bulan itu terbelah dua kali ya peristiwanya itu ya. Sekarang aku tidak akan membahas lebih jauh mengenai peristiwa pembelahan bulan ini. Mungkin akan aku bahas di dalam video lain ya yang lebih detail, karena peristiwa pembelahan bulan ini bukan cuma disaksikan oleh orang-orang yang berinteraksi langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tapi juga disaksikan oleh orang-orang lain yang berada di tempat yang lain gitu, yang jauh ya dari lokasi Rasulullah tersebut ya. Dan itu akan aku bahas mungkin di video yang lain. Oke. Nah, mukjizat Rasulullah lainnya adalah beliau bisa melihat Baitul Maqdis dari Makkah. Seperti kita ketahui, Baitul Maqdis itu ada di negeri Palestina ya. Nah, ini ada di hadis Sahih Bukhari nomor 4710. Mukjizat lainnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu menurunkan hujan seketika dengan doanya dan juga mampu memberhentikan hujan seketika dengan doanya. Ya, kisah ini juga tercatat di dalam hadis Sahih Bukhari ya nomor 1013. Jelas ini adalah salah satu mukjizat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan disaksikan juga oleh orang-orang, termasuk salah satunya Anas. Oke. Mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya yang aku ingin tampilkan di videoku kali ini adalah mengenai kemampuan Rasulullah memancarkan air dari sela-sela jari beliau ya. Kisah ini ada di dalam Sahih Al-Bukhari nomor 169. Anas bin Malik berkata, ketika waktu sholat asar tiba, orang-orang mencari air wudhu namun tidak mendapatkannya. Lalu aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi air wudhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meletakkan tangannya di atas bejana tersebut, seraya memerintahkan orang-orang untuk berwudhu darinya. Anas berkata, aku melihat air keluar dari jari-jari beliau hingga semua orang sampai yang terakhir dapat berwudhu. Ya, jelas ini ada saksinya juga. Salah satunya adalah Anas. Dan kemudian ya orang-orang yang ingin berwudhu tersebut. Kemudian salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya adalah
bisa memunculkan air dari sumur kering dan memberi minum sekitar 1.400 orang darinya. Ini ada di hadis Sahih Al-Bukhari nomor 4150. Oke. Jelas di sini juga ada saksinya ya. Termasuk orang-orang yang berjumlah 1.400 orang. Jadi cukup banyak saksinya ya. Mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya adalah Rasulullah mampu membuat air susu menjadi banyak dan diminumkan ke banyak orang sampai puas. Ini ada di Sahih Al-Bukhari nomor 6452. Mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya yang ingin aku tampilkan di videoku kali ini adalah tentang kemampuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi makan 80 orang dari sebuah roti. Ya, ini ada di kitab Sahih Al-Bukhari hadis nomor 6688. Oke, jelas ini peristiwa mukjizat yang ada saksinya. Dan saksinya cukup ramai ya. Sampai mungkin sekitar 80 orang. Dan mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling terbesar adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Al-Quran sebagai kitab suci penyempurna dan berlaku sepanjang masa. Jadi Al-Quran itu adalah salah satu mukjizat Rasulullah dan merupakan mukjizat yang terbesar ya, yang bisa kita lihat sampai zaman sekarang. Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang bisa dibaca dan dihafal oleh manusia segala zaman. Baik oleh orang yang paham bahasa Arab atau orang yang berbahasa Arab dalam kesehariannya ya, maupun oleh orang yang tidak paham bahasa Arab. Dan Al-Quran adalah kitab suci yang dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Jadi berdasarkan beberapa hadis yang aku sebutkan tadi, pernyataan Saifuddin Ibrahim bahwa Rasulullah Muhammad SAW tidak mempunyai mukjizat sudah terbantahkan ya. Bahkan Rasulullah SAW itu mempunyai mukjizat yang sangat banyak. Ini hanya sebagian saja yang aku tunjukkan. Mungkin nanti akan aku tunjukkan lagi mukjizat-mukjizat Rasulullah SAW lainnya dalam video-videoku yang lain ya. Dan kalau misalnya ya, kalau kita mau membandingkan mukjizat Rasulullah SAW dengan mukjizat yang dimiliki oleh Yesus, Tuhan mereka ya, yang tertulis dalam Bible, itu sangat jomplang ya, sangat jomplang. Mukjizat yang dimiliki Yesus itu tidak ada apa-apanya ya dibandingkan dengan jumlah mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW ya. Selain bermukjizat ya, Rasulullah SAW juga punya kemampuan bernubuat. Juga sangat banyak nubuatan Rasulullah SAW yang sudah terbukti. Salah satunya adalah mengenai anak beliau yang bernama Fatimah. Ya, Fatimah ini adalah putri kesayangan Rasulullah SAW. Ini ada di hadis Muslim ya, hadis Muslim nomor 2450, di mana di hadis ini Rasulullah bernubuat bahwa Fatimah adalah anggota keluarga beliau atau Ahlul Bait yang pertama kali akan wafat menyusul beliau sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ini salah satu nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang cukup terkenal ya, dan sudah terbukti ya bahwa Fatimah lah orang pertama dari Ahlul Bait yang menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesudah beliau wafat. Dan masih banyak lagi nubuatan yang diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah terbukti. Tapi aku tidak akan membahasnya sekaligus di video ini. Mungkin akan aku bahas di video-video lainnya. Ini sekalian menjadi bukti yang menyangkal tuduhan dari Saifuddin Ibrahim bahwa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa bernubuat. Dan di video Saifuddin Ibrahim ini, dia ada menyinggung tentang kemampuan bernubuat dari Yesus Kristus yang berhubungan dengan Petrus, yang berhubungan dengan ayam berkokok ya, yang sudah kita saksikan tadi di awal-awal videoku ini. Nah, apakah benar ya penubuatan tersebut? Sekarang kita lihat ya. Di sini Saifuddin Ibrahim menyebutkan bahwa
Yesus meramalkan ayam tidak akan berkokok sebelum Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Itu ada di ayat Lukas pasal 22 ayat 34. Ya, kita lihat ya di Gospel Lukas pasal 22 ayat 34. Ini. Tetapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Aku ulangi lagi ya, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Tapi kenyataannya kita bisa lihat di kitab Markus. Markus 14 mulai ayat 67. Ya, kita lihat. Kita bacakan dari ayat 66 ya. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah, di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Oke, ini adalah penyangkalan oleh Petrus yang hanya sekali penyangkalan saja dan ayam sudah berkokok. Tidak menunggu sampai 3 kali. Ya, sekali Petrus menyangkal, ayam sudah berkokok. Nah, kemudian ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ. Orang ini adalah salah seorang dari mereka. Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka. Apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Jelas di sini ya. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Ya. Berkokok sesudah si Petrus menyangkal. Ya, sebelumnya dia menyangkal pertama kali dia menyangkal, ayam sudah berkokok. Sementara di Markus 22 ayat 34, kata Yesus, "Ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Jadi jelas ya, ini nubuatan yang keliru, ya, nubuatan yang salah. Oke, jadi salah besar si Saifuddin Ibrahim ini mengutip ayat nubuatan tentang ayam berkokok ini yang melibatkan Yesus dan Petrus untuk menunjukkan kebenaran nubuatan Yesus. Padahal ini jelas menunjukkan kekeliruan nubuatan Yesus. Ya, padahal faktanya bahwa nubuat Yesus ini salah. Oke? Demikian ya teman-teman videoku kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menambah keimanan kita terhadap Islam dan sekaligus bisa membentengi iman-iman saudara muslim kita ya dari usaha-usaha pendangkalan iman yang dilakukan oleh oknum-oknum penyesat dari umat sebelah tersebut ya. Jangan lupa untuk mendukung terus channel-channel muslim supaya semakin banyak channel muslim yang berkembang untuk menyampaikan dakwah, termasuk channelku ini ya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.